Jumpa lagi di channel K3, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 270 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, maka jangan lupa gunakan seperangkat alat ukur kita. Yang pertama, timbangan, yang kedua, gelas ukur, dan yang ketiga, sendok ukur. Kali ini, saya ingin membagikan resep standar cara memanfaatkan putih telur untuk membuat bolu zebra kukus yang teksturnya lembut dan rasanya enak. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Bahannya 250 ml putih telur, ini kurang lebih dari 5 atau 6 butir ya. Gunakan putih telur yang masih bagus, yang masih kental, jangan yang cair. 250 gram tepung terigu protein sedang, saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 200 gram gula pasir, 15 gram emulsifier, ini saya menggunakan merek SP ya, bisa juga menggunakan merek lain. Setengah sendok teh garam halus, ini saya menggunakan garam halus biasa ya. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya nanti bisa pas rasanya. Gunakan sendok ukur seperti ini. 100 ml susu cair, 100 ml minyak goreng, gunakan minyak yang jernih. 1/4 sendok teh baking powder, ini baking powder biasa, bukan yang double acting ya. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 1 sendok makan coklat bubuk. Untuk mencetaknya, kita membutuhkan loyang bulat, ukuran 20 cm untuk hasil kue yang tinggi, atau bisa juga menggunakan loyang bulat dengan ukuran 22 cm untuk hasil kue yang tidak begitu tinggi. Loyang kita olesi dengan margarin ya, supaya nanti mudah lepas kuenya. Maka alasnya bisa kita alasi dengan plastik tahan panas. Langkah pertama, campur baking powder dengan tepung terigunya ya. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Kemudian campur garam dengan susu cairnya. Kita aduk sampai garamnya ini larut. Langkah berikutnya, campur putih telur, emulsifier, dan gula pasirnya ya. Sementara kita membuat adonannya ini, kita didihkan air dalam dandang sehingga nanti begitu selesai kita bikin adonannya, airnya sudah mendidih. Kemudian ini kita kocok sampai kental berjejak dan berjambul ya. Ini sudah kental berjejak dan berjambul ya. Setelah kental berjejak dan berjambul, lalu masukkan sedikit demi sedikit tepung terigunya ya. Sambil terus kita kocok sampai tercampur rata. Ini tepungnya sudah tercampur rata, lalu masukkan sedikit demi sedikit susu cairnya. Jangan langsung banyak ya, supaya nanti tidak nyiprat-nyiprat. Ini kita kocok sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan minyaknya. Boleh menggunakan mixer, asalkan kecepatannya kita kurangi ya. Masukkan minyaknya.
dikocok sampai tercampur rata. Setelah semuanya tercampur rata, kemudian adonan kita bagi jadi dua ya. Yang sebagian kita tambahkan bubuk coklatnya. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Untuk mencetaknya, saya menggunakan 2 buah sendok sayur seperti ini ya. Ini caranya gampang. Pertama, ambil 1 sendok sayur adonan putih, kita letakkan di tengah. Kemudian tuang 1 sendok sayur adonan yang coklat. Tuang lagi yang putih, tuang lagi yang coklat. Kita lakukan selang-seling ya antara adonan putih dan adonan coklatnya sampai semuanya selesai. Ini sudah selesai kita cetak, lalu kita kukus. Masukkan ke dalam dandang yang airnya sudah mendidih ya. Lalu ini kita tutup, biarkan sampai matang. Jangan lupa tutup dandangnya, ini kita bungkus dengan serbet bersih ya. Supaya permukaannya nanti ini bisa rata, tidak bergelombang, maka gunakan api cenderung kecil selama kita mengukus adonannya. Kemudian setelah kita lihat permukaannya ini kokoh ya, ini boleh kita besarkan apinya ya. Ini hasilnya yang sudah matang ya. Ini kita lihat permukaannya ini mulus, rata, tidak bergelombang. Karena kita menggunakan api cenderung kecil sewaktu kita mengukus adonan. Ini kita biarkan dingin dulu, baru kita potong-potong ya. Ini hasilnya yang sudah kita potong-potong ya, seperti zebra. Ini teksturnya padat, tapi tetap empuk lembut. Tadi saya menggunakan loyang diameter 22 cm ya, jadi hasilnya tidak begitu tinggi. Kalau misalkan kita mengendaki lebih tinggi lagi, bisa gunakan loyang diameter 20 cm. Untuk hasil terbaik, maka kuncinya yang pertama, gunakan putih telur yang masih bagus, yang masih kental, jangan yang cair untuk menghasilkan adonan yang kental berjejak. Yang kedua, adonan putih telur harus dikocok sampai betul-betul kental berjejak dan berjambul sebelum kita campur dengan bahan-bahan lainnya. Yang ketiga, supaya permukaan kuenya nanti ini bisa mulus, rata, tidak bergelombang, maka gunakan api cenderung kecil selama kita kukus. Kemudian, setelah permukaannya tampak kokoh, sudah padat, maka bisa kita gunakan api besar, kukus sampai betul-betul matang. Jangan lupa, bungkus tutup dandangnya dengan serbet yang bersih. Ini adalah resep standar. Jadi, dengan resep standar, maka siapa saja bisa memanfaatkan putih telur untuk membuat bolu zebra yang lembut dan rasanya enak. Terima kasih telah menonton video ini.